Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada siswa Negeri 10. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi yaitu listrik statis di bab kedua untuk semester sekarang. Yang pertama yaitu tentang hukum Coulomb, bahwa suatu benda dapat bermuatan negatif apabila benda itu kelebihan elektron dan bermuatan positif apabila kekurangan elektron. Dua buah benda yang bermuatan sama akan tolak-menolak dan bermuatan berbeda akan tarik-menarik. Ini sesuai dengan hukum alam. Jadi kalau yang namanya sejenis pasti akan tolak-menolak, dan yang kalau berbeda pasti akan tarik-menarik. Nah, adanya suatu elektron pada suatu benda dapat diuji dengan elektrostatis. Nah, ini elektrostop, maaf. Nah, di sini kalian bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari tentang bentuk dari materi ini, yaitu bagaimana ketika rambut diusap-usap dengan penggaris, yang mana di situ akan terjadi interaksi dari dua buah benda itu. Nah, di sini terbukti bahwa dua benda itu ada bermuatan. Jadi ada muatannya, begitu. Nah, itu contoh dari kehidupan kita. Berikutnya, nah, interaksi untuk elektrostatik dan hukum Coulomb. Nah, ini terjadi pada ini kita lihat tadi bahwa kalau bendanya itu bermuatan saling yang sama, maka interaksi elektronnya bagaimana? Nah, kita lihat yaitu sejenis akan tolak-menolak. Dan ketika dia sama, ini tolak-menolak. Ketika dia berbeda, maka dia akan saling tarik-menarik. Nah, ini adalah interaksi elektrostatik dan hukum Coulomb. Yang mana ini ada sebuah muatan, ini juga muatan. Semuanya, kedua-duanya muatan, ini juga muatan, muatan positif dengan positif, negatif dengan negatif, positif dengan negatif. Nah, di sini untuk sejenis, maka tolak-menolak, berbeda jenis, tarik-menarik. Nah, ini harus dipahami dulu ini nanti. Karena ini nanti akan berkaitan dengan beberapa muatan yang akan kita pelajari, gitu. Nah, sesuai dengan yang tadi bahwa ada segi tarik-menarik dan saling tolak-menolak. Nah, ini hukum Ohm menyatakan bahwa gaya tarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik itu sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Yang mana yang tadi pada gambar yang tadi bahwasanya antara dua muatan itu ada jaraknya, maka di situ disebut dengan R pangkat 2. Nah, dari pernyataan Coulomb ini dapat dinyatakan dengan persamaan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Yang mana Q1 dan Q2 adalah merupakan muatan yang mempunyai besaran Coulomb satuannya. Dua buah muatan tadi, baik positif maupun negatif, ini dilambangkan dengan sama, yaitu Q. Nah, untuk K ini adalah konstanta yang besarnya nanti akan kita lihat, ya. Nah, kita lihat keterangannya. F gaya besar gaya Coulomb, satuannya sama, kalau namanya gaya pasti satuannya Coulomb. Untuk yang muatan 1, muatan 2 itu adalah sama satuannya, yaitu tadi gaya tadi satuannya adalah Newton, ya, sedangkan muatan satuannya adalah Coulomb. Ya, tadi Bapak salah menyajikan, ya, bahwa gaya itu satuannya adalah Newton, itu dimanapun. Kemudian yang berikutnya jarak, yaitu jarak antara dua muatan ini dilambangkan dengan lambang R kecil, satuannya adalah meter.
Sedangkan K tadi konstanta besarnya adalah 1/4 pi epsilon 0. Ya, bacanya epsilon 0. Permeabilitas ruang hampa. Besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Newton meter kuadrat pangkat 2 per kolom pangkat 2. Itu besarnya K, konstanta. Ya, besar berapa besarnya? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 kolom pangkat min 2. Boleh seperti ini, boleh di per di sini boleh. Berarti kalau per berarti tidak ada min 2-nya begitu. Berikutnya kita lihat yaitu hubungan antara gaya listrik dalam bahan dan gaya listrik dalam vakum yang mempunyai persamaan FB sama dengan 1/epsilon R/F0. Di mana FB itu adalah gaya listrik dalam bahan, F0 gaya listrik dalam vakum, dan epsilon R adalah konstanta dielektriknya. Ya, konstanta di elektriknya. Ini adalah hubungan antara gaya listrik dalam bahan dan gaya listrik dalam vakum. Nah, ini diingat-ingat ini rumusnya ini ya, rumusnya, persamaannya. Nah, sekarang kita lihat untuk prinsip superposisi gaya listrik. Nah, ini. Jadi gaya itu dapat dipengaruhi oleh beberapa muatan. Jika sebuah muatan listrik dipengaruhi oleh dua muatan listrik lain atau lebih, maka gaya listrik yang dialami muatan tersebut adalah jumlah vektor gaya-gaya listrik yang dihasilkan oleh muatan-muatan lainnya terhadap muatan tersebut. Tiap gaya listrik dihitung dengan menggunakan persamaan gaya kolom, begitu. Tapi harus ingat syarat tadi. Kalau berbeda jenis itu adalah saling tarik menarik. Kalau satu jenis itu berarti tolak menolak. Nah, persamaan kalau misalkan itu lebih dari satu muatan listrik yang bekerja pada suatu keadaan tertentu, nah itu adalah F1 sama dengan F12 plus F13. Maksudnya ini adalah gaya pada gaya 1 yang dipengaruhi oleh gaya kedua. F13 gaya 1 yang dipengaruhi oleh gaya ketiga. Nah, kita lihat ini. Nah, gini. Ini adalah merupakan bentuk muatan yang membentuk suatu sudut. Ya, suatu sudut. Ada 3 buah muatan. 3 buah muatan. Di sini muatan positif di atas. Di bawah sebelah kanan ini muatan negatif. Sebelah kirinya lagi ini muatan negatif. Nah, pertanyaan di sini dengan menggunakan rumus kosinus, besar gaya resultan gaya yang bekerja pada muatan 1. Mana muatan 1? Ini muatan 1 ini yang di bawah. Dapat dihitung dengan persamaan. Nah, ini muatan 1 terhadap muatan 2 bagaimana? Nah, kita lihat muatan 1 dan muatan 3 ini saling tarik-menarik. Kenapa? Karena ini positif, ini negatif. Maka tarik-menarik, maka gambarnya ke sana. Berarti ini F1, 2. Ya, dibalik boleh, di 2 ini 3 sama aja, nggak masalah. Ini mau 2, mau 3 masalah. Ya, jadi di sini ada gaya tarik-menarik. Karena ini positif, ini negatif. Gambarnya ke sana. Kemudian untuk gaya yang kedua, gaya muatan 1 terhadap muatan ketiga di sini atau muatan kedua, ini negatif, ini negatif. Maka bagaimana? Pasti tolak menolak. Berarti ke sana gambarnya. Dia menjauh terhadap muatan di sini. Karena tolak menolak ke sana F1 2 atau F1 3-nya. Kalau di sini kan dia mendekat karena apa? Di sini adalah berbeda jenis. Maka dari sini dapat kita bentuk F resultannya, ya, F resultannya yaitu ke atas ke sono, ya, membentuk jajar genjang. Kita lihat garis proyeksinya membentuk sudut sebesar alfa, sudut alfa. Sudut yang dibentuk antara F12 dan F13 atau F13 dengan F112. Nah, ini F resultannya. Ini yang kita hitung di sini. Ini yang kita hitung.
Oke ya, ini yang kita hitung. Nah, besarnya F1 sama dengan akar dari, nah ini panjang ini, F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 kali F13 kali cos alfa. Nah, ini ada lebih sering disebut dengan persamaan kosinus. Ya, persamaan kosinus. Nah, ini adalah merupakan bentuk kalau membentuk suatu sudut, baik itu segitiga maupun segi empat maupun bagaimana. Nah, ini harus menggunakan rumus seperti ini. Oke ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Untuk gaya kolom pada sistem 3 muatan yang segaris. Nah, ini yang segaris nih. 3 muatan yang segaris yaitu QA, QB, dan QC. Jika ditanya berapakah gaya kolom di muatan QA, maka QA mana? Ini QA. Ini QA. QA bermuatan negatif. QB bermuatan positif. QC bermuatan negatif. Nah, kita lihat bagaimana interaksi gaya kolomnya, interaksi gaya QA-nya terhadap QB. QA, QB ini jenisnya bagaimana? Oh, jenisnya ada berbeda. Berarti dia tarik-menarik. Maka QA mendekat ke QB. Karena tarik-menarik. Ya. Kemudian QA dengan QC bagaimana? Kita lihat QA itu negatif, QC itu positif. Maka dia apa? QA pasti menolak, dia menjauh terhadap QC. Ini jarak semakin jauh jaraknya. Gitu kan? Yang mana jarak QA dengan QB hanya segini, sedangkan QA sama QC ya dari sini menuju ke sini jaraknya, lurus ke sana. Makanya di sini disebut sebagai F1, di sini sebagai F2. F1-nya itu adalah QA dengan QB, sedangkan F2-nya adalah QA dengan QC. Dibagi dengan jarak dari keduanya tadi berapa itu. Nah, ini rumusnya. Nah, setelah ini dimasukkan persamaan ini tadi kita hitung, baru kita masukkan resultannya FA yaitu sama dengan F1 kurang F2. Kenapa bisa dikurang? Karena saling tolak menolak. F1 ke kanan, F2 ke kiri. Maka F1 dikurangi F2. Nah, ini untuk gaya kolom pada muatan yang segaris. Nah, itu adalah merupakan bentuk dari gaya kolom. Nah, ini sekarang ada sebuah pertanyaan, 2 buah muatan masing-masing itu ya. Silahkan dibaca, di dipelajari ya. Nanti kalian bisa berlatih di sini. Insya Allah nanti Bapak akan menjawab di sini bagaimana apakah jawaban kalian benar atau salah, kita lihat ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Oke, itu dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Kalau nanti masih kurang jelas, kita lihat pertemuan berikutnya. Kalau ada yang belum jelas, kita tanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.